atas diri kami. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan kami menyerahkan diri kami Tuhan. Dan kiranya urapan roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu demikian juga Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini Tuhan karena kami percaya Engkau melewati ruang dan waktu. Dan kiranya urapan-Mu itu Tuhan membuat kami lebih mengerti akan firman-Mu. Dan kami juga akan menjadi lebih taat akan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom. Kita masih bulan ini dengan tema tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus. Kemerdekaan sejati dalam Kristus adalah harta rohani yang sangat berharga. Sebagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ya, setiap tanggal 17 Agustus yang baru lalu kita rayakan dan kita tetap patut bersyukur atas kemerdekaan rohani. Kita dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Kristus. Namun kemerdekaan itu tidak boleh hilang karena kelalaian atau kompromi dengan dunia. Ibarat kemerdekaan sebuah bangsa jika lengah, maka penjajah juga bisa masuk lagi. Kita dipanggil bukan hanya untuk memulai iman dengan semangat, tapi juga berjuang sampai akhir. Statistik menunjukkan bahwa memulai sesuatu memang lebih mudah. Artinya kita bersemangat ketika memulai segala sesuatunya. Akan tetapi survei menyebutkan hanya 8% orang yang benar-benar berhasil mencapai resolusi tahun baru mereka. Ini sebagai suatu contoh ya. Tahun baru kita selalu sering membuat suatu resolusi dan ternyata hanya 8%. Artinya banyak orang yang memulai, tetapi hanya sedikit yang bisa menyelesaikan dengan baik. Artinya 92% sisanya gugur di tengah jalan. Memulai pelayanan atau pertobatan bisa penuh gairah, namun di tantangan tengah jalan kerap membuat banyak orang mundur. Padahal kemerdekaan sejati dalam Kristus terlalu berharga untuk ditinggalkan di tengah jalan hanya karena godaan sesat atau tekanan hidup. Kita mungkin pernah mendengar cerita seorang pelari Tanzania yang bernama John Stephen Opry ya. Dia cedera, ya bahunya cedera, tapi dia bangkit, lututnya juga terkirir, berlari tetap hingga sampai finish. Dan ketika wartawan bertanya mengapa dia tidak menyerah, Opry mengatakan, negaraku tidak mengirimku 5.000 mil hanya untuk memulai lomba. Mereka mengirimku 5.000 mil untuk menyelesaikan lomba tersebut. Jawaban itu melegenda kalau seorang atlet dunia saja memiliki keteguhan pantang menyerah seperti itu demi bangsanya, apalagi kita yang berlomba bagi kerajaan Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 menasihati kita untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi, tetapkan hati kita mau berjuang sampai akhir untuk kemerdekaan yang sejati yang Tuhan karuniakan. Selanjutnya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan tekad ini dengan ayat-ayat yang mungkin ya ayat dapat menguatkan kita. Kemerdekaan sejati itu harus dijaga. Nehemia 4 ayat 14. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu lelaki dan perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia mengucapkan kata-kata ini saat bangsa Israel membangun sebuah tembok Yerusalem. Mereka mendapat ancaman dari musuh-musuh yang tidak ingin melihat tembok itu berdiri. Nehemia berdiri dan berseru, jangan takut, ingat Tuhan yang maha besar dan dahsyat, berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anakmu, dan istrimu, dan rumahmu. Pesan ini jelas, kemerdekaan dan keamanan rohani harus diperjuangkan dan dijaga. Umat Tuhan tidak boleh gentar menghadapi musuh, karena mereka berperang demi keluarga dan iman yang Tuhan percayakan. Situasi ini mirip dengan
dengan Israel pada zaman. Situasi kita mirip dengan dengan bangsa Israel pada zaman Nehemia. Setelah kita menerima kemerdekaan sejati di dalam Kristus, musuh jiwa kita, iblis, akan berusaha menyerang dan merebutnya. Bisa lewat godaan dosa, pengajaran sesat, atau tekanan dunia. Tapi kita tidak boleh lengah, kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan berperang secara rohani. Ingatlah Tuhan yang Maha Besar menyertai perjuangan kita sama seperti Ia juga menyertai Nehemia. Kita mesti siap mengangkat pedang dan apapun itu sebagai senjata rohani kita, ya. Pedang rohani, firman dan doa sambil tetap melakukan pekerjaan Tuhan agar tembok iman kita dan keluarga kita tidak dirobohkan musuh. Dan secara nasional kita belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan harus dipertahankan juga. Baru lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan ya 17 Agustus dan itu tidak otomatis membuat menjajah pergi begitu saja. Ya. Kalau kita ingat sejarah pahlawan kita harus berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran dan diplomasi hingga kedaulatan benar-benar diakui pada tahun 1949. Kemerdekaan Indonesia tidak datang tiba-tiba melainkan didapat dari perjuangan dan pengorbanan. Ya, setelah mengalami ratusan tahun penjajahan dan selama perlawanan itu pada Sumpah Pemuda 1928 barulah setelah perjalanan panjang dan berat bangsa kita berhasil meraih kemerdekaan. Sungguh perjalanan yang tidak mudah, harga mahal. Jenderal Sudirman pada agresi Belanda pada Desember 48, walaupun dia sakit, dia tidak mundur, ya. Dia ditandu selama 7 bulan di hutan-hutan. Bayangkan dia, jenderal kita Sudirman tidak menyerah, walaupun dia dalam keadaan lemah, harus ditandu dan terus berjuang sehingga dapat mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan tidak boleh ditinggalkan diam-diam, harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Secara rohani kita pun harus demikian. Nehemia berkata, berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anakmu, istrimu, dan rumahmu. Artinya ada tanggung jawab kita untuk membela keluarga dan jemaat yang Tuhan percayakan dari serangan rohani. Kita sebagai para hamba Tuhan khususnya dipanggil untuk berdiri di celah tembok seperti Nehemia, mengawasi dan melindungi umat Tuhan melalui doa, pengajaran firman yang murni, dan teladan hidup yang kudus. Jangan biarkan musuh masuk melalui celah kompromi kecil. Misalnya jika kita sebagai ayah terlena dan tidak memimpin keluarga dalam Tuhan, dunia akan merebut hati anak-anak kita. Atau jika gembala sidang takut menegur dosa demi popularitas, jemaat bisa jatuh tertawan tipu daya iblis. Jangan takut terhadap mereka. Ingat, Tuhan yang maha besar maju berperang secara rohani. Efesus 6 ayat 12 mengingatkan bahwa pergumulan kita melawan roh-roh jahat di udara. Maka kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kemerdekaan sejati harus dijaga dengan kewaspadaan, keberanian, dan bersandar kepada Tuhan. Berjuang dengan iman yang kokoh, 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ayat ini adalah pesan Nabi Azaria bin Oded kepada Raja Asa dan rakyat Yehuda. Pada waktu itu Asa baru saja melakukan pembaruan rohani di kerajaannya. Ia menghancurkan berhala, mengajak bangsa itu kembali kepada Tuhan. Tentu upaya demikian melelahkan dan penuh dengan tantangan. Maka Tuhan menguatkan Asa melalui nabinya. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah. Semangat karena ada upah bagi usahamu. Ini penghiburan yang luar biasa. Setiap dari lelah, kesetiaan kita pada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan menyediakan upah bagi orang yang berjuang dan kokoh. Perjalanan iman memang tidak selalu mulus. Ada kalanya kita lelah dan hampir menyerah. Para hamba Tuhan pun adalah manusia biasa yang mungkin bisa mengalami hal-hal tersebut, putus asa. Menarik sekali survei pelayanan belakang ini menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. 42% pendeta mengaku sempat berpikir untuk berhenti dari pelayanan full-time dalam setahun terakhir. Bayangkan hampir 2/5 gembala jemaat merasa terbeban amat berat, stres, kesepian, konflik yang tiada henti membuat mereka bergumul apakah harus bertahan atau berhenti. Mungkin di antara kita ada yang merasakan kelelahan serupa. Tuhan, sampai kapan saya bisa bertahan? Kenapa pelayanan ini begitu berat, hasilnya sedikit, masalahnya banyak. Jika itu suara hati kita,
Dengarlah firman Tuhan, kuatkan hatimu, jangan lemah semangat. Ada upah ilahi menanti usaha yang tulus. Kesetiaan kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dia melihat setiap tetes air mata dan keringat kita dalam melayani. Mungkin upah tersebut belum terlihat hari ini, tapi janji Tuhan pasti. Kalau kita mengingat cerita Gracia Poli, seorang bulu tangkis yang memenangkan eh, medali emas di Olimpiade ya pada tahun 2021. Kalau kita mengingat perjalanannya di Olimpiade London tahun 2012, ya, 9 tahun sebelum dia mendapatkan medali emas, ia dan pasangannya didiskualifikasi dalam kontroversi sportivitas. Kemudian 4 tahun kemudian 2016 ia gagal meraih medali emas dan partnernya pensiun karena cedera. Sempat Gracia Poli ingin menggantungkan raket dan pensiun selepas kegagalan itu. Hatinya mungkin hancur dan lelah berjuang. Namun pelatih dan keluarganya terus mendorong, membuat dia tidak menyerah. Coba lagi dan mencoba lagi. Ya. Pada Olimpiade Tokyo tahun 2000, seharusnya itu 2020 Olimpiadanya, tapi diadakan tahun 2021 karena COVID pada saat itu. Siapa yang menyangka akhirnya Gracia dan Apriani berhasil menembus final dan meraih medali emas. Seluruh bangsa Indonesia bersorak emas pertama bagi Indonesia di Tokyo. Gracia dalam wawancara mengakui bahwa semua penderitaan sebelumnya mengajari untuk tidak pernah menyerah terhadap mimpinya. Ia berkata, Olimpiade London mengajari saya untuk tidak pernah menyerah dengan mimpi. Saya benar-benar berjuang hari demi hari, hanya bonus dari Tuhan bahwa saya bisa berada di sini, di final Olimpiade Tokyo. Ujarnya sambil memuji Tuhan. Jadi dia mengatakan ada bonus atau upah dari Tuhan bagi yang terus tekun berjuang. Tentu tidak semua perjuangan hidup berakhir dengan medali emas dunia, tapi firman Tuhan menyanyikan mahkota kehidupan bagi kita yang setia sampai akhir, upah yang jauh melebihi emas duniawi. Mungkin kita ada di antara kita yang berjuang dalam pelayanan yang kecil yang tidak terlihat sama orang, ya, atau orang tua yang terus berdoa bertahun-tahun bagi anak yang belum bertobat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Iman yang kokoh akan menuai upah pada waktunya. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat ini saya akan menegaskan kembali 2 Tawarikh 15 ayat 7 yang tadi kita baca. Jadi kuatkan hati, katakan pada diri sendiri, jangan lemah semangat. Tuhan melihat ini. Berjuang dengan iman kokoh juga berarti mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Raja Asa diperingatkan untuk tetap teguh karena Tuhan yang akan memberi kemenangan. Terkadang saat letih kita tergoda untuk mencari jalan pintas duniawi atau berhenti berharap. Ibrani 10 ayat 36 menasihati, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Mungkin saat ini ladang pelayanan ibu tampak gersang, tapi terusan tabur dengan air mata. Karena yang menabur dengan air mata akan mulai dengan sorak-sorai. Tuhan setia pada janjinya. Selain itu perhatikan bahwa pesan ada upah bagi usahamu juga mengandung arti setiap usaha kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sekecil apapun itu. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Fokus saja setia pada panggilan kita. Kita berjuang bukan untuk dilihat oleh manusia, melainkan demi kemuliaan Tuhan. Dan hal ini meluruskan motivasi kita agar tetap murni. Sehingga iman kita makin kokoh. Iman yang besar yang tetap berpaut pada Tuhan di tengah segala keadaan akan membawa surga ke dalam jiwa kita. Maksudnya saat kita percaya, teguh dan tidak menyerah, bukan saja nanti di surga kita dapat upah, tapi sekarang pun kita mengecap damai sejahtera dan sukacita surgawi di hati kita. Itu hal yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, mari kuatkan hati. Apapun tantangan pelayanan, jemaat yang bandel, keuangan, gereja yang pas-pasan, atau sakit penyakit, jangan mundur. Ada Tuhan yang menopangmu dan ada ganjaran mulia menantimu. Bahkan jika dunia tidak mengapresiasi, ingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai memberi upah.
teruslah berjuang dan iman yang teguh. Ketekunanmu hari ini bisa menjadi kesaksian kemuliaan besok. Yang keempat adalah bertekun dalam kemerdekaan meski dicobai. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ayat dari Nabi Mika ini memberikan perspektif berbeda tentang perjuangan. Di sini digambarkan orang yang jatuh dan berada dalam kegelapan. Musuh seolah bersorak melihat kejatuhan kita. Namun dengan iman penuh harap ia berkata, jangan ketawa hai musuh. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Sekalipun aku dalam gelap, Tuhan adalah terangku. Kemerdekaan sejati bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan punya daya bangkit setiap kali kita terjatuh. Bertekun sampai akhir berarti tak peduli berapa kali kita jatuh, kita tidak kalah. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan bangkit kembali dan bangkit kembali hingga akhirnya menang. Kalau boleh jujur, perjalanan iman kerap diwarnai jatuh bangun. Mungkin kita pernah gagal mempertahankan kekudusan, terpeleset dalam dosa yang kita benci, atau kita gagal dalam proyek pelayanan, mengalami kekecewaan mendalam. Musuh jiwa kita suka mengejek. Tuh kan, kamu jatuh lagi, percuma kamu ikut Tuhan. Tapi ingatlah, pesan Mika, jangan beri musuh kesempatan bersuka cita terlalu lama. Bangun lagi, sadarilah. Tuhan masih menjadi terang kita di tengah kegelapan terkelam sekalipun. Selama kita mau bertobat dan merendahkan diri kita, dan saya kasih Tuhan akan menerangi jalan keluar. Mungkin kita pernah masih ingat dengan apa yang terjadi insiden bom Surabaya pada Mei 2018, di mana 3 gereja diserang bom bunuh diri pada pagi hari Minggu. Secara manusia itu pukulan yang bisa melumpuhkan iman. Jemaat yang datang beribadah tiba-tiba mengalami suatu hal yang begitu horor dan kehilangan jiwa orang-orang yang mereka kasih. Namun, apa respon saudara seiman kita di sana? Sangat luar biasa. Hanya 1 minggu setelah peristiwa tragedi tersebut, jemaat tetap berkumpul beribadah pada hari Minggu berikutnya. Gereja GGP pada saat itu saya baca di Surabaya misalnya, meski gedung mereka rusak parah, mereka mendirikan tenda darurat untuk ibadah. Ratusan kursi disiapkan di pelartar. Bahkan jumlah yang datang mencapai hampir 2.000 orang, melebihi kapasitas kursi yang disediakan. Bayangkan Bapak dan Ibu, mereka beribadah di bawah tenda di area parkir dengan sisa-sisa bangunan yang hangus. Mungkin di sekeliling mereka masih tercium bau mesiu bekas ledakan ya kan, ataupun juga darah ya masih tercium di sana. Tetapi Tuhan menjadi terang dan kekuatan mereka. Pagi itu saya ingat Pendeta Yonatan, Gembala Jemaat berkata, saya lihat antusias Jemaat yang sangat luar biasa. Semangat mereka tetap tinggi. Bahkan dalam khotbah, pendeta tersebut mengajak jemaat mendoakan dan mengampuni pelaku pengeboman. Mereka berdoa bagi musuh yang menyakiti mereka. Persis seperti apa yang Kristus ajarkan. Hati siapa tidak tersentuh melihat iman yang bangkit dari kegelapan. Seperti itu. Musuh berharap jemaat takut dan lari menjauh dari gereja, ternyata yang terjadi kebalikannya. Gereja semakin berani dan bersatu. Inilah makna dari Mika 7 ayat dan 8 yang kita baca tadi. Di dalam kehidupan nyata, iblis mungkin bersorak saat gereja jatuh, ditimpa musuh. Tetapi umat Tuhan bangkit lagi, bahkan memancarkan terang pengampunan Kristus. Bagi kita pribadi, mungkin bom yang menyerang adalah bentuk lain ya. Mungkin bom finansial yang meruntuhkan, ya kan, sakit, penyakit, pengkhianatan teman, pelayanan, atau kegagalan moral kita sendiri. Mungkin kita pernah terpuruk sedemikian rupa sampai merasa duduk dalam gelap dan malu. Tetapi selama nafas masih ada, jangan menyerah. Bangkitlah, pengampunan dan pemulihan tersedia di dalam Kristus. Amsal 24 ayat 16 mengingatkan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Orang benar bisa jatuh berulang kali, tapi karena ia mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah tinggal tersedak. Justru sering kali jatuh bangun itulah yang mendewasakan iman kita. Ya, seperti anak kecil yang baru belajar jalan, dia sering jatuh dan bangun, tapi justru itu yang menguatkan. Perhatikan juga Mika 7 ayat 8 menekankan, Tuhan akan menjadi terangku. Saat terjatuh, janganlah pandangan kita
melihat kegelapan, kita kehilangan visi dan putus asa. Yang kita perlu lakukan adalah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Biarkan Dia menerangi langkah kita berikutnya. Mungkin langkah itu kecil, misalnya berani mengaku dosa kita kepada pembimbing rohani, atau memberanikan diri meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Setiap langkah dalam terang Tuhan akan membawa kita keluar dari lembah gelap. Jangan biarkan iblis menipu kita dan berkata, ah kamu sudah gagal, Tuhan takkan lagi memakaimu. Itu adalah dusta. Lihat Petrus, ia jatuh menyangka Yesus 3 kali, tetapi bertobat dan Yesus memulihkannya. Menjadikan rasul besar. Dilihat juga Daud, ia jatuh dalam dosa besar, tapi saat ditegur Nabi Nathan, ia bertobat dengan hancur hati. Tuhan mengampuni Daud meski konsekuensi tetap ada. Daud bangkit dan tetap dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Bertekun dalam kemerdekaan meski dicobai juga berarti tidak menyerah ketika pelayanan mengalami kemunduran. Mungkin gereja, Bapak dan Ibu pernah pecah atau jemaat menurun drastis atau visi pelayanan seolah gagal. Sekalipun jatuh, bangunlah lagi. Tuhan sanggup memberi awal yang baru. Ingat, seringkali kebangkitan rohani justru terjadi setelah masa gelap. Seperti fajar yang paling indah hadir setelah malam paling pekat. Banyak gereja-gereja di Tiongkok contohnya pada tahun 1550-an mengalami penindasan yang begitu hebat. Banyak pemimpin yang ditangkap, gereja jatuh dalam gelap. Tapi hari ini diperkirakan puluhan juta orang Kristen tumbuh di sana secara underground. Gereja bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Musuh menyesal karena tiap kali menekan justru iman umat makin murni dan berkembang. Itu namanya perseverance, ketekunan. Dalam Alkitab diumpamakan seperti petani yang menanti hasil tanah dengan sabar. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Petani tahu kadang badai menghancurkan tanamannya, tapi musim tanam berikutnya ia bangun lagi dan menabur lagi. Demikian pula kita. Jangan tinggalkan ladang pelayanan hanya karena kita satu kali badai masalah. Barangkali kita jatuh dalam dosa dosa yang lain yang tetapi tetaplah datang pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 28 berkata, orang benar tidak dibiarkan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Terimalah uluran tangannya, berdirilah kembali. Ya. Kemerdekaan sejati di dalam Kristus mencakup kebebasan dari tuduhan-tuduhan iblis tersebut. Bertobat. Musuh disebut pendakwa kita siang dan malam. Wahyu 12 ayat 10. Iblis suka mendakwa. Kita tidak layak lihat dosa masa lalumu. Tetapi Roma 8 ayat 1 menegakkan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Jangan biarkan iblis memperbudak kita. Maju terus. Yang kelima, kemerdekaan sejati membawa kepada harapan. Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke tempat pertahananmu, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat. Ya. Ini salah satu ayat yang begitu indah dari Nabi Zakaria. Tuhan berfirman kepada umat Yahuda yang terbuang, kembalilah ke benteng perlindunganmu, hai tahanan, tahanan yang penuh harap. Sebuah frasa yang menarik, tahanan yang penuh harapan. Artinya, prisoners of hope. Dunia jarang mengenal tahanan yang punya harapan. Biasanya tahanan identik sebagai suatu keputusasaan. Tapi Tuhan menyebut umatnya yang dulu tertawan di pembuangan Babel, sekarang sebagai tahanan yang penuh harapan. Karena dia telah menjanjikan pemulihan. Lalu Tuhan berjanji, hari ini aku memberitahukan akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat. Artinya pemulihan Tuhan, berkat Tuhan akan lebih berlimpah-limpah ketika kita bisa melewati penderitaan. Bagi kita orang percaya, ya, kemerdekaan sejati berarti kita bukan lagi tawanan dosa, melainkan telah dimerdekakan. Namun menariknya, Rasul Paulus beberapa kali menyebut dirinya tawanan Kristus. Efesus 3 ayat 1, Efesus 4 ayat 1. Dalam arti ia begitu terikat kepada kehendak Kristus. Di satu sisi kita merdeka, di sisi lain kita terikat oleh kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Itu sebabnya Zakaria 9 ayat 12 tadi relevan. Dahulu kita tawanan tanpa harapan, namun kini kita bisa dikatakan
tawanan atau tahanan penuh harapan. Dahulu iblis menawan kita dalam rantai dosa, sekarang kasih Kristus menawan hati kita dengan janji-janji mulia. Kita berlindung dalam benteng pertahanan yang kokoh, yaitu Tuhan sendiri. Perhatikan janji Tuhan, aku akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat. Tuhan Allah sendiri ya akan memulihkan. Ia sanggup mengganti kerugian rohani kita dengan pemulihan berlipat-lipat. Mungkin dulu kita hancur oleh dosa-dosa bertahun-tahun, tapi saat Tuhan pulihkan, sisa hidup yang kita miliki lebih bermakna dan berbuah daripada semua tahun yang hilang. Harapan inilah yang menopang kita untuk berjuang sampai akhir. Kita tahu akhir cerita kita pasti kemenangan bersama dengan Kristus. Tidak peduli betapa gelap situasi kita sekarang, pengharapan kita tidak akan pernah pudar akan bersandar pada janji Tuhan yang kekal. Di dalam konteks Indonesia, istilah tahanan penuh harapan mengingatkan saya kepada kisah para perjuangan yang dulu pernah mendekam di penjara ya. Bung Karno misalnya pernah dipenjarakan di Belanda di Sukamiskin tahun 30-an. Apa yang dia lakukan di balik jeruji? Ia menulis pledoi pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Sebuah teks yang penuh harapan akan masa depan. Konon sebelum dibebaskan, Soekarno berkata kepada kepala penjara, saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama. Raga boleh dipenjara, tapi harapan dan cita-cita tidak boleh dipenjara, malah semakin kuat. Dan itu yang kita tahu bahwa pada akhirnya Bung Karno bebas dan pada tahun 1945, 17 Agustus kita mendapatkan kemerdekaan. Kita bisa melihat analogi rohani. Dahulu kita terpenjara dalam dosa, tapi tanpa masa depan. Namun setelah Kristus membebaskan kita, kita bangkit dengan pikiran hati yang baru. Kita menjadi tahanan pengharapan. Meski tantangan menghadang, kita tidak goyah. Kemerdekaan sejati membawa kita kepada pengharapan yang kekal. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Apa bedanya harapan orang dunia dan harapan orang percaya? Harapan dunia seringkali bersifat semu dan bisa mengecewakan. Ya. Tapi harapan dalam Kristus itu adalah hal yang pasti tergenapi pada waktunya. Kita menanti sesuatu yang kita yakini 100% akan terjadi, yaitu hidup kekal dan kerajaan surga yang mulia. Ibarat tahanan di pembuangan Babel yang menderita dekret Kores pada bahwa mereka boleh pulang, pasti mereka langsung mempersiapkan diri dengan sukacita karena tahu harinya tiba. Demikian juga dengan kita. Tuhan Yesus sudah mengumumkan bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita, memulihkan segala sesuatu, janji mengembalikan 2 kali lipat. Juga mengingatkan pada konsep restorasi ilahi. Apa yang hilang karena dosa akan Tuhan ganti dengan jauh lebih baik. Ayub pun mengalami hal demikian. Ya. Tuhan memberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Ayub 42 ayat 10. Ayub tentu tidak bisa mengganti anak-anak yang sudah meninggal. Tapi Tuhan mengaruniai keturunan lagi dan umur panjang. Hingga melihat berkat atas 4 generasi. Double portion blessing. Tuhan sanggup melakukan hal serupa dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, pengharapan ini sangat krusial. Tanpa harapan akan janji Tuhan, pelayanan bisa berubah jadi rutinitas yang menjadi kering. Namun bila setiap pagi kita ingat, Tuhan janjimu masih berlaku. Mungkin hari ini engkau nyatakan sebagian penggenapannya. Hati kita jadi bergelora. Jemaat yang berharap akan Tuhan akan memiliki aura sukacita yang berbeda. Bahkan menghadapi kematian pun, orang percaya punya harapan. Ya. Banyak kesaksian orang percaya yang sakit parah justru menguatkan yang sehat. Karena pancaran harapan yang akan surga. Inilah kemerdekaan sejati. Maut pun tidak pernah menakutkan. Sebab pengharapan kita melampaui kubur. Paulus berkata, "Oh maut, di manakah sengatmu?" Zakaria 9 ayat 12 tadi berkata, "Kembalilah ke tempat pertahananmu." Ini seruan pertobatan dan iman Tuhan memanggil umatnya kembali ke benteng, yakni hadirat firman-Nya. Kadang dalam perjalanan kita kehilangan fokus dan merasa goyah akan harapan. Obatnya adalah kembali mendekat kepada Tuhan. Di sanalah iman dan harapan kita diperbaharui. Mungkin ada di antara kita yang melayani tapi hati sebenarnya letih dan hampir putus asa. Dengarlah suara roh.
kembalilah kepadaku, berlindunglah lagi dalam janji-janjiku. Jadilah tahanan pengharapan daripada ditawan kecemasan dunia. Nama Tuhan adalah menara yang kuat dan kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Amsal 18 ayat 10. Akhirnya mari kita rentungan pengharapan seperti apa yang kita miliki. Petrus menyebutnya pengharapan yang hidup. 1 Petrus 1 ayat 3. Melalui kebangkitan Yesus bukan sekedar konsep, tetapi pengharapan itu nyata dan dinamis. Penghidupan jiwa kita sehari-hari. Tanda orang hidup dalam kemerdekaan sejati adalah memancarkan pengharapan. Wajahnya berbeda, ada terang Kristus seperti tahanan di Zakaria 9 ayat 12. Mungkin secara fisik masih di penjara, tapi matanya berbinar menatap masa depan yang dijanjikan Tuhan. Jadi jangan biarkan apapun merebut pengharapan kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, habis akal, namun tidak putus asa dihempaskan, namun tidak binasa. Mengapa? Karena ia memiliki harta Injil dalam dirinya, pengharapan kemuliaan. Selama fokus kita pada yang kekal, pengharapan itu akan terus menyala dan pengharapan inilah yang memberi tenaga untuk berjuang sampai akhir. Ya. Jadi saudara, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, dari uraian di atas kita belajar bahwa berjuang sampai akhir untuk meraih kemerdekaan sejati bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin karena Tuhan menyertai. Kita telah melihat teladan dari Alkitab bagaimana hidup bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Berjuang sampai akhir berarti tidak takut terhadap musuh. Nehemia 4 ayat 14 yang kita baca tadi. Jangan gentar melawan iblis, tekanan dunia. Ingat, Tuhan kita jauh lebih besar. Dan tidak lemah semangat. Kuatkan hati seperti pesan 2 Tawarikh 15 ayat 7 tadi. Ketika lelah melayani atau iman diuji, ingatlah ada upah ilahi menanti. Kesetiaanmu pasti berdampak. Mungkin tidak langsung kelihatan, tapi Tuhan menghargai setiap jerih payah kita. Jadi jangan putus asa, tetaplah teguh. Tidak menyerah saat jatuh, ya. Mika 7:8, kalau terpeleset, dosa atau gagal, segera bangkit. Jangan biarkan rasa malu atau putus asa membuat kita mundur. Yang keempat, tidak kehilangan pengharapan, genggam janji. Firman Tuhan dalam Zakaria ayat 9 ayat 2. Zakaria 9 ayat 12, apapun situasi yang kita hadapi, jangan lepaskan pengharapan di dalam Kristus. Kita adalah tahanan penuh harapan, yang artinya kita terikat pada janji Tuhan yang pasti digenapi. Sebagai penutup, ingatlah kemerdekaan sejati bukan sekedar soal dibebaskan dari dosa. Itu baru awal. Tapi juga soal bertekun sampai akhir dalam kebebasan itu dengan iman, pengharapan, dan kasih yang semakin kokoh. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang begitu indah yang telah Kau berikan kepada kami, yaitu kami adalah anak-anak-Mu yang masih penuh dengan pengharapan Tuhan. Apapun situasi kami Tuhan, apapun masa lalu kami Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap manusia memiliki masa lalu. Walaupun itu gelap Tuhan, tetapi kami percaya kami pun adalah anak-anak-Mu yang masih bisa memiliki harapan di masa depan yang cerah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ini diri kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama anakmu sekian berdoa. Amin.